Kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi 1 tahun terakhir pengelolaan kekuasaan yang dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan. Kami punya kewajiban moral untuk mengatakan ya bahwa kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Begini, bagaimanapun Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Sejak dia menjejakkan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo 2 periode, 1 periode meskipun tidak penuh menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil keringat tenaga dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa setelah 9 tahun menjadi presiden, itu setahun terakhir banyak sekali langkah-langkah politik yang menurut kami di luar etika moral politik yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Bahkan kita menyaksikan sendiri bagaimana MK, bagaimana MA kemudian ditekuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya, ya. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif, bahkan terakhir dalam pilkada, pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa dan sebagainya masih terus berlangsung. Dan ini tentu kami merasa terpanggil. Kami punya kewajiban moral untuk mengatakan ya bahwa kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi 1 tahun terakhir pengelolaan kekuasaan yang dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan. Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi. Dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas, ya. Tetapi berkali-kali juga saya katakan, jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Saya kira ini final, saya nggak mau lagi menyebut-nyebut nama itu, dan kami sudah secara partai maupun pribadi menyampaikan bahwa kami ya sebagai institusi politik yang melahirkan seorang politisi ya yang dibesarkan, digembleng, tapi kemudian berbeda keluar dari koridor nilai-nilai yang disepakati di dalam PDI Perjuangan. Itu konteksnya. Saya kira itu aja. Makasih. Pernyataan Pak Jokowi kemarin setelah dibaca sepenggal kalimat soal biar waktu yang membuktikan, itu ya ancaman bukan ditangkap. Kami menangkapnya begini, kalau biar waktu yang membuktikan, waktu sudah membuktikan beliau bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral, bahkan terhadap konstitusi. Kita tahu beliau 17 kali turun ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah selama proses Pilpres, ya. Satu hal yang sebenarnya bisa dikatakan oleh para intelektual akademisi pemilu sebagai bentuk politik gentong babi, pork barrel politics, ya. Jadi itu saya kira sudah cukup jelas, ya. Itu ya. Oke. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Bahwa eskalasi serangan terhadap PDI Perjuangan ini, baik sebagai partai lewat spanduk-spanduk maupun terhadap individu lewat kasus-kasus hukum, ya kriminalisasi, itu kesimpulan teman-teman media sendiri bahwa eskalasinya memang meningkat, ya. Jadi saya kira itu sudah jadi pengetahuan masyarakat, dan kami kira kami tidak perlu bicara lagi panjang lebar tentang itu karena itu sudah sangat terbuka dipahami oleh teman-teman. Kalau kita lihat memang misalnya naiknya lagi kasus HM yang bolak-balik diangkat dan dijadikan amunisi untuk menyerang PDI Perjuangan. Dari situ kita bisa menyimak siapa yang ada di belakangnya karena kami tidak melihat progres, ya. Jadi itu sudah jelas. Kemudian kita juga
melihat bahwa serangan ini tadi seperti disampaikan, pertanyaan tadi sudah beruntun nih dari Mas Andi Wijayanto kepada Sekjen, pada Pak Lauli, kepada saya. Nanti mungkin besok Bung Roni